Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara serta anak-anak kami sidang jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam yang ketiga kita akan melaksanakan sholat tarawih, yang mana puasa telah kita laksanakan selama 2 hari. Itu patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal demikian adalah rahmat, nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari ini kami diberi kesempatan oleh pengurus Mushola Istiqomah Jemter memberikan tausiah atau ceramah agama. Kalau kita perhatikan sekarang Bapak dan Ibu-ibu sidang jamaah tarawih, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dan kita simak secara bersama. Kalau kami di sekolah berbicara tentang disiplin, itu di hadapan orang-orang yang disiplin. Kan kepada guru-guru itu disampaikan kita harus disiplin, datang pagi tidak boleh terlambat. Jangan sama jowo, ya. Itu anak kami wo, jarang orang mau taruh orang masuk kemudian keluar balian dulu. Termasuk juga dalam masalah agama. Pada hari ini para buya, para ustadz, para kiai, mereka bicara keimanan, berbicara tentang ibadah, itu di hadapan orang-orang yang telah beriman dan telah beribadah. Jadi konsepnya pada hari ini sebenarnya kami tidak mengajari bapak-bapak dan ibu-ibu, tidak menggurui bapak-bapak dan ibu-ibu. Beda pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa syiar agama itu sangat menarik? Kenapa dakwah itu sangat menarik? Sampai periode berkembangnya Islam di Indonesia berdasarkan Wali Songo, wali yang 9 itu memperkenalkan Islam itu menarik, karena itu adalah hal-hal yang baru. Sama dengan anak kita, kenapa HP itu sangat menarik? Ya, yang rata-rata yang anak-anak kita yang kelahiran tahun 2012 ke atas, itu kan generasinya namanya generasi alpha namanya. Tanpa diperkenalkan teknologi, tanpa bisa mereka membaca dan menulis, mereka tentu pandai mempergunakan HP. Ya, 3 tahun umur anak, 4 tahun umur anak kan tak pandai membaca. Kan belum sekolah PAUD dan TK, tapi bisa mereka mempergunakan teknologi. Maka generasi demikian itulah yang disebut dengan generasi alpha. Generasi yang begitu mudah teknologi menyatu daripada mereka. Anak-anak model itulah kami kesulitan di sekolah mengajar tuh. Tapi kalau belajar dengan HP, belajar dengan infokus, ditampilkan gambar-gambar, digampilkan video, menarik oleh mereka. Tapi kalau ceramah-ceramah model kok tidak menarik dong. Kalau le masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, berarti kan le nyodangan yor.
Kok dak nyudangan? Jadi itulah yang pada hari ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita bersama. Termasuk kami pada hari ini diminta untuk berdakwah, untuk menyampaikan syiar agama Islam itu di hadapan orang-orang yang sudah hadir di musola ini, yang sudah memiliki keimanan, yang sudah memiliki niat untuk mensiarkan agama Islam, mempergunakan ibadah Ramadan demikian. Maka pada malam hari ini kita nak kalah lama ya. Para lama talo ada ibu-ibu, ya bapak. Atau sesuai jawaban belakang saya 16 menit. Suhu udara dan laut suruh. Nya kadang-kadang kan kalau lah basio kemari dah bayi ko. Dingin bana, nak jelo. Angin bana, bojo. Ya. Jadi kita nak lama-lama. Paling sampai selesai. Judul ceramah Ramadan kita adalah 3 sifat manusia ketika menyambut bulan suci Ramadan. Dasar kita melaksanakan bulan Ramadan, dasar hukum secara dalil naklinya, ketentuan Al-Qur'annya adalah surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan, ya, sebagaimana ya orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi puasa itu sifatnya adalah ajakan. Siapa yang diajak adalah orang yang beriman. Nyajak orang beriman oleh Allah SWT, mudah-mudahan. Nah, dalamnya jamin ya kok. Kan mudah-mudahan ya kok. Semua berjanji jurang mudah-mudahan bisa datang pada hari itu. Mudah-mudahan ledak terlambat. Mudah-mudahan capek tiba. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqabbara min dzanbi." Orang yang gembira hatinya, senang hati tiba bulan Ramadan kok, ya. Itu kata Nabi Muhammad SAW, insya Allah dosa-dosanya yang lalu itu akan diampuni oleh Allah SWT. Jadi ada 3 sifat, ya, orang menyambut bulan suci Ramadan. Sifat yang pertama, apabila datang bulan Ramadan, maka orang tersebut perasaannya biasa-biasa saja. Senayan jari di nyonya. Mau tiba Ramadan, mau indah Ramadan, yang penting Ramadan itu adalah musiman. Sama aja musim menyabi, musim masak padi, musim durian, musim manggi. Manggale durian orang, manggale durian pula awak. Ya. Kepadal tuh. Musim durian orang, musim durian awak. Jadi orang yang tipikal yang pertama kok ketika Ramadan itu datang, ya biasa-biasa saya. Bukan sesuatu hal yang menggembirakan bagi mereka. Perasaannya itu adalah ibadah musiman. Tiba Ramadan dilaksanakan puasa, sholat tarawih orang sholat tarawih puluh awak, kemudian sahur, kemudian setelah habis daripada Ramadan melaksanakan hari raya Idul Fitri. Dan biasanya orang yang biasa-biasa ini dalam menyambut bulan suci Ramadan, setelah Ramadan fi'il atau perangainya seperti kembali kepada seperti yang semula. Berbalik perangainya itu kembali yang semula. Tidak melekat, tak singgah Ramadan itu dalam dirinya. Kemudian yang kedua,
orang yang menyambut bulan Ramadan itu adalah dengan sikap yang sinis. Berangnya bapak ibu-ibu sidang jamaah tarawih. Nan pertama, dengan datangnya Ramadan, biasanya di siang hari bisa makan dan minum sebebasnya, sepuasnya. Kemudian bisa merokok, ya, kapanpun yang dia mau. Jadi dengan datang Ramadan kok agak tambah. Maka banyak pada bulan Ramadan kok warteg-warteg atau warung-warung makan yang biasanya di bulan-bulan lain kok tidak berkurang loh. Tapi karena bulan Ramadan kok datang, kemudian disediakan impus, ya. Kalau bulan Ramadan kok kan nggak damam-damam sekete, apalagi puasa-puasa tua, ya. Jadi kalau lama-lama kami menyampaikan, beko berang loh, bapak ibu loh. Siang tadi yola bayobana, mulai dari sahur sampai berbuka itu ndak ada kita menikmati rasaki yang didapatkan. Padahal, ya, yang akan kita makan, yang akan kita minum itu mulai dari menahan sampai berbuka itu kan halal bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi diharamkan pada bulan Ramadan. Jadi orang yang sinis dengan kedatangan bulan Ramadan kok, maka mereka bersikap bahwasannya bulan Ramadan sangat menyiksa daripada dirinya. Ya. Bah kau tak puasa, sakit mah. Bulan-bulan lain tak coba sakit mah tu. Ya bulan lain kopi saja sekarang sejak pagi sampai tengah hari, kau tengah hari baru makan. Kadang sehari makan tak ada pengaruh. Tapi dengan datangnya bulan Ramadan, tumbuh penyakit mah. Tak boleh makan terlambat. Jadi orang-orang yang demikian itulah yang tersiksa. Kemudian yang ketiga, sifat orang dengan kedatangan bulan Ramadan itu adalah itu yang kami sampaikan tadi. Gembira hatinya, antusias, ya. Antusias dalam artian hujan-hujan sakete hari di pabata-batan yo datang ke surau, musola maupun masjid. Semangatnya dalam menyambut bulan Ramadan kok. Apalagi nama Semondan baru, nanjo. Ya, semangat ya, yang dapat Semondan baru semangat tuh. Semondan baru kedatang. Tentu diimbau tetangga di sana untuk berdoa, ya. Begitu antusiasnya. Mungkin kalau pada anak-anak kami yang sedang kuliah atau yang SMA, apalagi yang SD, kalau masa-masa kita dahulu kalau lakam masuk bulan Ramadan kok, itu tolang-tolang untuk melamang tuh lebih takut sadona. Nak kena ladiang, nak kena inyak, nak kena kapak, ini tolang kan tenang-tenang saya. Kurang ada nama lomang le. Ya, terogak je lomang beli ke Solo ke Sebatang. Kalau dulu tuh abi menjajah sado samo ke barale. Le ado Pangkarabuang pasang. Pangkarabuang barasia sadonyo. Begitu antusiasnya orang menyambut daripada bulan Ramadan. Orang yang antusias itu menyambut bulan Ramadan itu daripada hari-hari nan biasa agak berlebih belanjo tuh. Bahkan ada yang membuat rendang, membuat sup, ya, memanggil orang untuk berdoa, menyeru daripada orang tua-tua yang telah mendahului daripada kita. Kita kan tak hadir saja dah bapak ya ibu. Mungkin tanah yang kita garap baik ladang maupun sawah, rumah yang kita tunggui, ya, ataupun negari yang kita tunggui, tentu ada yang menconcang yang melatih. Ada para pendahulu-pendahulu kita yang kita warisi. Jadi dengan datangnya bulan Ramadan, ya, kita ditradisikan untuk menjenguk kubur namanya, berziarah kubur, berdoa kepada kubur daripada para leluhur-leluhur kita. Kita doakan baik itu orang tua awak, mama-mama awak, gaya-gaya awak atau telah mendahului. Jadi orang yang demikian itulah tipikal orang yang gembira, antusias ketika kedatangan bulan Ramadan. Kemudian ada 3 perilaku Nabi sebelum datang bulan Ramadan. Perilaku yang pertama, sebelum datang Ramadan, Nabi Muhammad SAW
memperkenalkan kepada istri dan anak-anaknya bahwasannya sebentar lagi akan datang bulan yang penuh barokah. Sebentar lagi akan datang bulan yang penuh ampunan. Dan pertama kali yang perkenalkan itu pertama sekali adalah kepada anak dan istrinya. Kenapa hal demikian? Karena memang dianjurkan sebelum bulan Ramadan itu seorang istri meminta maaf kepada suami. Seorang anak meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, maka dia mendoakan orang tuanya bahwasannya kekhilafan yang telah dilaksanakan. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW ketika di akhir Sa'ban itu dia berdoa bersama para sahabat, Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balikna fi Ramadan. Sampaikan kepada para sahabatnya bahwasannya sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, mari kita persiapkan baik itu secara fisik maupun secara mental. Secara fisik adalah kesehatan, secara mental adalah keimanan. Selama sebalai bulan, paria biasa makan pagi, biasa minum kopi pagi, biasa minum teh pagi, tahu-tahu indah yo gak tak kaji setiap bapak ibu. Jadi kalau gak kurang-kurang berbunyi, kawan di siang hari dalam seminggu kok aja disasak warnanya oleh. Ya, mengecek tu. Kenapa? Karena paru dalam keadaan tak berisi. Kemudian yang terakhir, sifat Rasulullah ketika dia menghadapi bulan Ramadan atau setelah menghadapi Ramadan, Nabi Muhammad itu apabila sudah 10 hari terakhir, Nabi Muhammad itu semakin mengencangkan ikat pinggangnya. Nyopare ikat pinggangnya. Ikat pinggang yang dimaksud para ulama itu adalah ibadah Nabi Muhammad itu ya agak ditingkatkan. Ibadah Nabi Muhammad itu ditambah dengan yang lain karena dia akan menunggu yang namanya malam Lailatul Qadar. Ya. Ada iktikaf di masjid, ada pengajian-pengajian. Nah, kalau kita apa kira-kira 10 malam terakhir tu semakin kancang ke pinggang atau semakin longgar ke pinggang? Lah banyak pengana tu nang kembali baju rayo, nang kembali kue rayo, kan itu dah. Mana nominan tu ke pemanjalang dan lain sebagainya. Banyak pemikiran-pemikiran. Kalau Nabi Muhammad nyuare ni ke pinggangnya tu dah. Siapkan 10 malam terakhir itu banyak hal-hal yang akan dia dapatkan. Sidang jamaah tarawih yang dimuliakan Allah SWT, maka dapat kita simpulkan pada kesempatan ini, yang pertama, termasuk golongan manakah kita? Yang pertama, ada yang menyambut Ramadan itu dengan biasa-biasa saja, seperti ibadah musiman. Yang kedua, ada yang menyambut bulan Ramadan itu dengan nada yang sinis, ya, merasa terbebani dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada yang menyambut bulan Ramadan itu dengan gembira dan antusias. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf 18 menit lebih ya. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.